Konnichiwa. Balik lagi bersama Wiwi Kun, Chika-chan. Watashi wa namaya Fernandes. Saya sangat Jepang sekali ini, Baru belajar soalnya. Belajar. Jadi, kita biasanya nih ketemu agak susah ya gitu ya. Sekarang udah susah. Sekarang udah susah punya gitu. Kesibukan gitu kan. Sebelumnya kita biasanya kumpul terus nih bertiga, berlima, berenam gitu sama teman-teman. Karena nugas demi project kita gitu kan. Tapi kali ini kita ngumpul buat ngobrol. Ngobrolnya topik apa nih, Kak? Tapi kita enaknya perkenalan dulu kali ya. Background kita gitu. Oke. Aku dulu ya kali ya. Gitu. Hai, nama aku Cika. Aku lulusan Teknik Elektro dan aku pindah ke Purwadika setelah aku lulus masuk ke digital marketing. Oh, jadi pekerjaannya sekarang sebagai apa nih Kak Cika nih? Aku sekarang jadi sosial media spesialis dari Wakaka Group. FNB. Oke. Di sini ada gua Dwi Prakasa sebagai junior digital marketing di Alphaletical. Gitu. Itu bidang apa tuh Alphaletical? Bidang salah satu agensi di bidang data gitu. Jadi gua agensi yang banyak mengambil data-data gitu. Main data ya. Main data. Tapi tetap digital marketing. Lanjut ke Farhan. Nah, kalau ngomongin background gue sih banyak ya. Pertama kali kerja di salah satu media online yang besar di Indonesia. Ada 2 perusahaan media. Jadi marketing communication awal-awal di situ kerjanya. Ngurusin media partner, ngurusin program CSR, event. Udah sepuh. Gitu-gitu. Terus gara-gara waktu COVID 2020 kan event itu kan udah mulai redup kan, udah mulai down itu gak ada kerjaan, itu project di cancel semua gitu selama setahun. Mikir COVID tuh kayaknya nggak tahu nih kan bisa jadi sampai 10 tahun kan COVID. Kita gak ada yang tahu. Pusing juga tuh kayaknya untuk kan, isolasi 10 tahun itu. 10 tahun. Kan mikirnya gitu. Kita nggak tahu kan COVID selesainya kapan pada saat itu. Ya udah kayaknya digital aja deh milihnya karena mau milih IT tapi otak gak sampai hitung-hitungannya, ya udah pilihnya digital marketing. Tapi dari sekian ini kan kita maksudnya perkenalan kerja terus enaknya kayaknya kita ngomong gak sih kenapa kita milih digital marketing? Emang kalian punya permasalahan tertentu gak sih di background kalian nih? Maksudnya kalian nih backgroundnya apa gitu? Dari kuliahnya atau pekerjaan sebelumnya gitu? Ya kalau aku kan karena aku lulusan teknik elektro nih, kayak kurang laku di bidangnya gitu, makanya aku langsung change career path gitu. Karena kan kayak kalau di bidang teknik tuh yang paling dibutuhkan adalah tuh laki-laki biasanya gitu. Benar. Tapi nggak menutup kemungkinan. Tapi mungkin juga karena aku juga itu bukan passion aku gitu. Aku dan baru sadar itu bukan passion aku pas lulus. Kebuang dong waktunya. Iya, makanya kebuang aku kuliah ini. Makanya abis dari fresh grad aku langsung kayak oke, aku mau ganti kerjaan aku gitu. Terus pas lagi scrolling mau cari pelatihan gitu, ketemulah sama si Purwadika. Nah itu sebenarnya ngebuat aku interest masuk sini ya karena internshipnya tadi. Oh ada penjelasannya gitu ya tentang internshipnya itu pas dicari. Aku tuh pengen, karena aku fresh grad, aku nggak tahu feelsnya kerja beneran tuh kayak gimana gitu loh. Kayak euforianya kita WFO tuh gimana, aku nggak tahu gitu. Tapi bukan sempat internship waktu. Iya, waktu kuliah dulu. Internship. Waktu kuliah aku internship, tapi karena aku teknik elektro terjunnya ke lapangan. Jadi ke lapangan dan kayak abis itu internship waktu kuliah juga tuh mungkin lebih kayak ke belum dipercaya gitu loh, mau ngapa-ngapain kayak ngerjain yang kecil-kecil aja gitu. Tapi waktu aku internship di sini kayak bener-bener kamu bikin campaign ya, kamu bikin konten plan ya gitu, kamu cari KOL ya gitu. Kayak jadi aku mencicipi semua feels rasanya kerja tuh gimana. Ya berarti Cika dari teknik elektro, terus katanya internnya ya sesuai dengan elektro, tapi karena pada dasarnya dia nggak suka sama jurusan aku sendiri, jadi kayak ngerasa itu. Aduh enggak deh gitu. Kalau lu Han awal-awal kalau kuliah tuh
waktu di vokasi sih jurusannya PR kan, public relations. Terus kuliah bisnis manajemen demi gelar doang gitu. S1-nya yang penting dapat gelar S1 lah gitu. Makanya ilmunya juga lupa gitu, lupa total lah waktu kuliah. Terus kerja jadi markom, terus sebenarnya waktu markom di media tuh ada asiknya juga kalau boleh jujur. Ada asiknya kayak kita bisa berkoordinasi sama artis-artis besar, PH-PH besar untuk media visit gitu. Tapi waktu itu karena COVID itu kan bingung mau ngapain, ya akhirnya switch karirnya antara cari-carilah tempat kursus kan, kursus yang ternyata kan ada beberapa brand nih. Ada beberapa brand tempat kursus. Nah, akhirnya yang benar-benar kalau boleh jujur aku nantiin Purwadika tuh dari 2020 tapi masih online. Masih karena COVID kan. Oh ya udah deh, nunggulah sampai 2022 kan, 2022. Akhirnya ya udah langsung daftar, resign dari kerjaan waktu itu demi bootcamp di sini. Ngeri. Banget. Pengorbanannya beda. Dan nanti 2 tahun nih kurang lebih gitu. Jadi ya udah. Iya, daripada masa sih kita udah maksudnya menunggu 2 tahun masih online gitu kan, lebih enak ketemu gitu. Iya, pengen belajarnya langsung. Tapi enak memang belajar tuh langsung. Kalau online tuh kayak aduh ngantuk aja. Iya ngantuk, gampang ngantuk, belum di kasur. Iya, gitu, belum di kasur. Ya ini lulusan COVID. Iya, lulusan COVID. Gue juga lulusan COVID nih. Gue ngerasain gimana. Jangan ngomongin lulusan, ketuaan gue. Jadi dari Farhan, dari Cika yang elektro, terus Farhan yang banyak backgroundnya karena suka belajar ya orangnya. Karena kecemplung sih awal-awal sih kalau boleh jujur. Jadi gimana? Kalau gue itu awalnya mahasiswa di salah satu perguruan tinggi di Malang ya, terus ngambil jurusan ilmu pemerintahan. Oh, jauh ya. Itu belajar apa tuh di sana tuh? Ya. Kalau dikasih tahu tentang mata kuliah nggak ada yang tahu sumpah. Kayak jauh banget. Selama kuliah tuh kayaknya digendam ini. Cuman hipnotis atau gimana, kayak udah pulang ayo. Nggak, kayak ya benar-benar kayak kalian juga, maksudnya ngerasa kok selama kuliah nih kayaknya gue salah pilihan deh, tapi udah terlanjur terus kayak ya udahlah mau dikelarin cepet-cepet, tapi nggak bisa juga kelarnya. 7 tahun. Oh 7 tahun. Tapi karena itu ya, maksudnya kuliah terus akhirnya bingung juga nih lulusnya apa gitu, terus nggak passion juga kan jadi akhirnya kayak milih gue harusnya punya soft skill nih buat gue ada di bekerja untuk di awalnya gue dulu pengennya di visual design ya. Oh, visual karena design. pengen ngegambar-gambar gitu. Emang mampu menggambar. Juga. Tapi kalau dari waktu DP-nya dia di situ sih kayaknya anak indie banget sih. Kacau, musisi banget itu kiranya. Sekarang kan nakama banget. Oh iya, nakama. Nggak boleh anak skena, nanti takut ditanya skena culture sebutkan gitu. 5 lagu. Aduh bahaya. Iya bahaya. Oke, lanjut lagi nih. Tadi kita habis ngobrol soal background dan betapa kalian kayak strugglingnya gitu ya setelah milih jurusan, terus ternyata bukan passion kalian. Nah, setelah kalian tadi ada ngomong kenapa akhirnya bisa memilih Purwadika atau tempat kursus gitu. Terus bagaimana sih prosesnya sebelum intern nih? Kayaknya banyak juga teman-teman kita yang gimana sih proses istilahnya, kayak mereka itu banyak yang wawancara juga ya, karena kebetulan gua sama Farhan nggak wawancara. Iya, nggak wawancara, kita langsung ngobrol prestasi, gitu ya. Karena udah kelihatan ini potensinya bagus nih. Langsung ngobrol sama orang dalamnya kita. Emang ini ya prestasi banget gitu, jadi kayak nggak usah. Jadi memang ada perusahaan yang kayak langsung kayak ayo internship di tempat kita, ada juga yang wawancara, dan kebetulan aku tuh yang dapat wawancara. Nah, waktu itu aku sempat wawancara 3 perusahaan. Yang perusahaan pertama tuh di Kawan Lama, kemudian aku dapat juga interview di
agensi di Surabaya, Avon Studio, sama perusahaan Singapura Glitris. Jadi yang di tempat internshipnya yang di Nah, kebetulan yang di kawan lama tuh lagi nggak ada kabarnya lagi nih. Nah, kemudian aku lanjut dong interview dengan si Avon Studio Agency sama perusahaan Glitris di Singapura ini. Ternyata dua-duanya lulus, tapi dua-duanya lulus, tapi yang pertama kali ngehubungin si Avon Studio. Jadi akhirnya aku interview di Avon Studio. Mantap juga, tapi nggak mantap kalau nggak di Singapura itu. Avon Studio juga bagus. Agensi bagus tuh. Mantap benar. Tapi kalau misalnya di Singapura kan, kalau misalnya langsung lulus ditarik kan, waduh, langsung ke Singapura bekerja di Singapura di Orchard Road gitu kan langsung. Atau nggak kerjanya di mana gitu. Mau kerja di Singapura ataupun mau kerja di Indonesia sama aja. Yang penting sesuai passion, sesuai kemauan, dan gajinya sesuai juga gitu. Passion terakhir pas kuliah nggak passion jadi. Ya itu lama sadarnya maaf ya. Nggak, tapi ini kayaknya memang passion kita bekerja di sini di dunia digital ini. Tapi honestly nih, karena aku fresh grad, aku tuh nggak punya yang namanya CV dan portofolio. Jadi waktu mau sebelum kita mau masuk ke interview internship, itu kan kita diajarin bikin CV sama portofolio. Benar itu semua. Gue punya pengalaman terbaik nih soal CV dan portofolio. Emang ngapain waktu itu? bisa jadi, terkocak kayak gitu tuh. Iya, sumpah itu masuk ke core memory banget sih kalau kata anak sekarang, core memory gitu. Enggak, jadi waktu itu sebelum kita internship kan, kita harus bikin CV dan portofolio karena maksudnya buat pastiin juga nih, oh ini beneran ada loh projectnya lah. Nah ketika itu waktu gue lagi bikin CV dan portofolio lagi agak malas gitu dan waktu itu gue copas ya, punya teman juga kopas ya, gue copy paste itu CV dan portofolio, dan pas dicek sama lecturer ini kok sama ini kopasnya ke siapa? Sensor ya, by the way. Oh, ini teman kita juga sih. Ya? Gue terima kasih buat Dina, sampai sekarang gue akhirnya kopas semua CV dan portofolio. Oke. Kayak lecturer ini perasaan Dwi cowok banget nih, Dina cewek banget nih, kenapa cewek dua-duanya nih? Kok jadi samaan ya? Samaan nih, ada apa nih? Tapi itu buktinya kalau memang si CV dan portofolio kita tuh emang dicek gitu. Iya benar. Dicek satu-satu. Dicek apakah sudah memadani atau udah bagus belum gitu. Biar nggak sembarang juga bikinnya. Iya, karena persyaratan internship tadi itu kan CV dan porto. CV, porto secara lengkap. Lengkap. Jadi internship kita itu ada sebelumnya ngelewatin proses interview buat CV. Terus kalau lu milih nggak sih tempat magang, tempat internship gitu? Soalnya kemarin dari lecturer bilang sih ke gue, soalnya nggak ada, maksudnya kayak cuman dikasih kisi-kisi. Iya, dikasih hints lah ya. Hints aja itu, soalnya kayak ya kita kan sekelas gitu dikasih hints aja. Ternyata apa ya, maksudnya ada apa sih? Diplot gitu. Dia diplotin ya. Kamu potensinya ke agensi, kamu potensinya lebih ke properti gitu. Tergantung industrinya sesuai dengan kemampuan kita gitu. Dan kebetulan kita berdua nih di properti. Di properti. Sebut dong perusahaannya apa? Banggain. Adi Komuter Properti. Betul salah satu anak di perusahaan. Agensi. Avon Studio. Avon Studio agensi di base-nya di Surabaya. Jadi kemarin aku WFH. Full WFH. Berarti Purwadika ini nggak cuman company-company yang ada di Jabodetabek ya? Enggak, jadi meluas se Indonesia ya. Aku aja dapetnya Surabaya, aku cukup kaget loh. Apalagi yang waktu interview Singapura kayak, walah, kok aku dapetnya Singapura gitu. Terus di Surabaya interviewnya gimana waktu itu? Sudah interview waktu internship kemarin tuh lebih ke interview pada umumnya aja, kenalin nama kamu siapa, background, terus kemampuan, skill dan lain-lain gitu. Nanti ada study case juga biasanya gitu. Ada study case. Itu udah kayak tes kerja beneran loh. Dikasih study case gitu. Bener. Jadi waktu aku ngelamar kerja,
aku udah kebiasa karena sebelumnya aku udah pernah interview waktu untuk internship. Oh iya benar juga itu poin menurut gua kayak penting banget karena sebelumnya orang mungkin ya bagi sebagian orang nggak tahu cara interview yang benar dan segala macam dia akhirnya gagal di interview padahal mungkin dia punya potensi atau punya bakat lah di bidang itu gitu. Dan penasaran gak sih maksudnya kayak lu penasaran gak sih kayak gimana sih kesan lu di selama di magang gitu, selama di internship. Kesannya Cika kan lu mungkin belum tahu kesannya Cika magang gimana, kesannya gue gimana gitu. Mau kesannya gue dulu? Boleh. Kalau waktu internship sih, waktu awal masuk nih, kebetulan tandeman gue tuh kisaran umurnya sepantaran gue lah, jadi masih nyambung ngobrolnya gitu. Oh dia tuh kasih tahu nih keresahan kita nih untuk digital marketing belum ada yang bagian SEO content writing, terus bagian SEO on page juga gitu, sama bikin konten pilar di sosmed juga gitu. Ya udah gue bisa bantu di situ gitu. Ditanya lah durasinya berapa lama di sini, 1,5 bulan gue palingan di sini. Dan akhirnya deal juga hybrid kan, seminggu sekali masuk. Seminggu sekali? Masuk seminggu sekali juga. Untung dekat rumah tuh, cuman 15 menit tuh ke kantornya. Nah akhirnya kebetulan BUMN yang ini tuh dari secara pace-nya tuh slow pace ya, gak kayak agency atau startup. Jadi kayak gitu sih. Kalau dari gua sih itu sih. Kalau dari waktu di komuter kantor pusat gimana nih? Kantor pusat. Agak kaget juga soalnya kenapa dipilih kantor pusat gitu, kayak keren banget nih gue nih kantor pusat nih. Yang lain di cabang loh. Iya, yang lain di cabang tapi kayak sama kantor kerennya. Sama, iya benar enggak ya. Tapi jauh nih kantor pusatnya nih. Aduh, Ciracas. Di Ciracas ya. Rumornya sih sampai nyari kontrakan ya. Semua kayak aduh capek banget ini gue, harusnya kayak di jalan akhirnya merasakan kesedihan kenapa sejauh ini. Berapa jam dari kontrakan? Dari kontrakan sejam, Pak. Sejam, aduh. Mungkin buat orang-orang yang di sana, orang-orang kuat kan sejam doang gitu. Sejam doang ngapain sih? Di jalan menghadapi bagaimana stresnya kan kita, tapi nggak pengaruh buat kerjaan gitu ya, selama di jalan. Kalau gue sih kesan gue gimana? Waktu di pusat itu, jadi ada cerita menariknya nih. Gue selama internship kemarin sempat mau dijadiin sebagai pembicara untuk seluruh digital marketing. Wah itu karena apa tuh kalau boleh tahu sampai di gituin? Kok bisa? Padahal kamu anak internship gitu. Kaget banget kayak seriusan nih jadi pembicara seluruh digital marketernya di Komuter Properti gitu. Jadi ternyata setelah dikasih tahu kenapa bisa mau ditunjuk itu gara-gara mereka ini waktu gua awal internship itu sudah dikasih tahu nih kan perkenalan pasti onboarding perkenalan dan segala macam gitu, dan sampai pada satu masalah. Biasanya mereka permasalahan untuk Adi Komuter sekarang itu adalah masalah soal kemarin bagaimana mereka kok ngiklannya bayar mahal ya. Kok ngiklan bayar mahal, terus kayak yang isi data untuk form untuk iklan mereka kan, mereka kalau ngiklan pasti objektifnya itu adalah leads ya, yang ngumpulin data ya. Jadi kok ngumpulin datanya sedikit terus bayar mahal gitu. Akhirnya waktu setelah gue internship itu, setelah gue jalanin improvement sebagai digital marketer yang sesuai dengan standar yang telah diajarkan Purwadika, akhirnya gue coba tuh ngebuat gimana caranya gue bisa mengatasi permasalahan mereka. Dan ternyata waktu itu gue berhasil dapetin banyak leads dan dengan harga yang sangat murah. Nah pada saat itu mungkin mereka tersentuh ya. Loh kok bisa kayak gitu loh. Sama gue juga kayak kok bisa nih. Takut juga nih, takut kalau misalnya ditanya-tanyain kan takut aja deg-degan itu ya, deg-degan gitu. Yang nanya itu langsung BOD atau gimana? Yang kemarin sih sampai sekarang masih ngubungin kayak buat ngontek gimana caranya gini tuh dari user gue sih senior marketingnya di ACP gitu. Jadi waktu itu sampai akhirnya kayak ayo karena lu bisa berhasil ini, gue pengen ngasih tahu nih buat digital marketing yang kita punya gini nih, contoh gini, harusnya saya direkrut itu. Atau enggak
ini aja partnership aja sama agensi tempat lu kerja Iya. sekarang. Oh, iya, benar ya, bisa. Kan main data tuh. Iya. Menarik juga nih. Oke, Ntar di AE-nya langsung present langsung tuh. kerja tuh. Oh iya, menarik juga nih. Karena setelah gua selesai internship itu periodenya sampai gua akhirnya kenapa nggak jadi itu karena mepet banget waktunya. Waktunya padahal yang free hari Senin itu ternyata pas hari Jumatnya itu adalah last day gua, sayang banget gitu. Padahal kayak kapan lagi nanti gue kayak bergaya gitu. Selamat pagi semuanya. Di depan BOD gitu ya. Depan BOD itu saya internship saja. Dari Purwadika gitu. Internship aja bisa mendapatkan data sekolah. Makanya grup Adi City pun, Adi Komuter maksudnya, puas gitu dengan Purwadika gitu, dengan hasil-hasil internshipnya Purwadika, pengen lagi untuk ngerekrut. Dan katanya emang ada lanjutan dari kita, katanya ada lanjutannya lanjutannya untuk Adi Komuter Property ngebawa Purwadika lagi. Oh. Kalau Cika nih gimana nih? Aku waktu itu di agensi kan, jadi aku ngehandle beberapa brand. Cukup kaget nih, karena aku nggak pernah berkecimpungan banget nih sama dunia digital marketing. Kalau waktu itu yang paling bikin aku kayak, gini ya rasanya kalau karya kamu dipajang gitu loh. Jadi kayak ada satu brand, waktu itu aku diminta bikin kayak suatu form Excel gitu, dari Excel gitu, suatu form kayak untuk para entrepreneur gitu, isinya apa aja untuk bisnis planner mereka gitu. Di situ aku isi ada target marketnya untuk pengelompokannya gitu loh. Oh, berarti sama kayak bikin deck proposal awal-awal gitu nggak sih, kayak penentuan kita nih apa, terus tujuannya apa, brand kamu apa, targetnya apa, yang kamu jual apa. Iya, biar gitu. buat para bisnismen nggak sembarangan buat. Biar ke planning bisnisnya. Benar. Waktu itu aku bikin, karena aku merasa kayak aduh anak intern dan nggak bisa digital dan baru terjun ke dunia digital marketing, kayak apakah bisnis plannya bakal di ACC, dan ternyata pas aku cek di linknya, loh di ACC dibikin kayak gini ya rasanya kalau kerjaan kamu dipajang gitu, kayak gini rasanya kerja gitu. Seneng banget jujur sampai sekarang, walaupun kayak itu bukan sesuatu yang harus dibanggakan banget, cuma aku ngerasa kayak gitu lah. Seorang anak internship kerjaannya di ACC tuh seneng aja rasanya gitu loh. Ada kebanggaan tersendiri lah gitu. Jadi makin pede gitu loh. Sama-sama kayak gue ngerasa kayak internship ini kayak awal banget biar kita nggak kaget kali ya buat pekerjaan yang realnya. Terus ngerasain banget gak sih bedanya kayak internship perkuliahan sama internship Purwadika? Oh iya. Jelas banget gak sih? Beda. Beda Beda. Kalau waktu kuliah tuh kan perusahaannya kita nyari sendiri itu, harus bikin surat izin magangnya. Benar. Gitu kalau kuliah tuh. Terus pas buat magang kuliah tuh harus buat apa namanya? TA ya. Tugas akhir atau enggak gitu kan. Itu. Sama-sama. Nah gitu. Kalau Purwadika ya di sisi lain buat kelulusan juga gitu. Cuman kita emang bantuin tim itu untuk bekerja gitu sih. Jadi waktu pengalaman lu intern waktu kuliah kayak ya sebenarnya sesuai dengan apa yang di perkuliahan ya, maksudnya sesuai. Sesuai. Cuma untuk nilai aja gitu. Nilai, untuk SKS. Untuk SKS benar. Tapi kan kalau sekarang kan kita ada yang intern dari Purwadika tuh malah sebagai ya tadi kayak buat CV untuk kita kerja gitu. Jadi kayak ngerasain nggak kaget pas dunia kerja. Benar, nggak kaget juga pas dunia kerja, biar sudah siap nih. Saya lulus dari Purwadika, saya siap dihajar semua kenyataan. Kita siap bersaing oleh kandidat-kandidat lain, bro. Iya, tapi pede mampus gue kayak lulusan mana, bro? Tapi kan gak dikit juga kan yang habis internship langsung kayak di hire sama tempat magangnya. Oh iya, ada beberapa yang kayak gitu. Gak dikit. Banyak banget, bahkan kayak teman-teman kita juga ada yang sebelum intern karena dia udah punya CV dan sudah siap bekerja, ada langsung dapat kerjaan pertama dia kan gitu. Oh iya, gue baru ingat juga karena kita pas internship kita juga ada sesi
mentoring biar lecturer sama studennya nggak lepas gitu loh. Oh iya ya, Nggak dilepas ya. ada mentoring tiap Ada mentoring berapa jadi minggu sekali kita gitu. tetap on track gitu. Itu sih kayak keren banget. Terus kayaknya udah dari tadi kita ngobrol gitu, Nggak ngoceh sampai berapa, udah ngalor ngidul dah pokoknya. Kesimpulannya gimana nih? Kesimpulannya apa nih? Kesimpulannya intinya kalau kita belajar di Purwadika itu klien projectnya waktu akhir-akhir kelas itu real, perusahaan yang real gitu. Terus internshipnya juga perusahaan yang benar, bukan dummy, bukan kaleng-kaleng bro, gitu. Ini kayak iklan Ramadan aja. Nah, gitu. Tapi itu emang benar, itu yang kita alamin. Ini bukannya karena gue belajar di situ, tapi ya emang kita kan belajar sebelum internship, bahkan kan ada klien project itu kan, sebagai kelulusan juga gitu. Kayak kesimpulan dari Baran itu kayak semua itu nyata. Terus Cika kesimpulan kayak apa sih dari tadi ngobrol apa, kayaknya diem aja dari tadi nih. Apa nih kesimpulannya? Lagi di otak Lagi di otak. Kesimpulannya lagi dibikin di otak. Lagi delay dulu ya. Simpulannya adalah Ini, makan dulu. semua yang ada di testimoni Purwadika itu nyata. Apa aja contohnya testimoninya? Bukan. Kesimpulannya adalah jalanin dengan serius. Ya maksudnya kan kita udah bayar gitu. Kalau kamu jalaninnya serius, pasti kamu akan mendapatkan hasil yang serius juga. Maksudnya apa yang kita udah niatnya begini karena kita udah pengen switch karir nih gitu, benar-benar lah gitu ya kan. Duit memang bisa dicari, tapi ilmu Mahal ya. Mahal. Banget ilmu. Itu mahal. Oke gitu. Jadi tadi kesimpulannya Cika, kesimpulan Farhan udah dijelasin, kesimpulan gue nih kalau internship Purwadika itu real. Ya real parah. No pack. No fake, no bukan kaleng-kaleng. No dummy lah. Project dummy itu waktu awal masuk doang, di minggu-minggu pertama, sisanya udah real semua. Real semua, iya maksudnya dummy itu karena buat belajar banget, karena kita yang awalnya buat langsung praktek. Zero gitu. people kan yang nggak tahu apa-apa digital marketing, makanya dikasih Langsung praktek lapangannya tuh gini gitu. Kalau udah bisa di dummy, berarti aku udah bisa terjunin mereka ke perusahaan. Iya. Jadi Ya. Kayaknya udah cukup deh ya. Ini udah cukup lah, udah banyak banget tadi ngelantur ya. ngelantur apa ya, pokoknya ya ngelanturnya dengan Bermanfaat. Ya, iya, ngelantur share pengalaman kita gitu. iya, yang kita rasain itu. Oke. Ya, jadi jangan lupa share, like, subscribe Purwadika Digital Technology School di YouTube kita ini. Tapi ada satu quote lagi nih, Apa? gue harus banget dimasukin ini, harus banget Kak, ini sumpah. Kalian sadar gak sih kita ngelihat gelas kita ini apa? The life Change the changer. life changer. Tapi gimana aku mau Gokil baliknya banget, gini? Sumpah. Iya. Purwadika. The life changer. Purwadika. Iya, ini Purwadika. Terus gue tadi Purwadika ini. tadi ngeliat ini The Life Life Changer. changer, anjay. Life Beli Changer. merchandnya di tempat terdekat. Udah, ini akhir dari percakapan kita. Percakapan kita cukup. Sudah cukup kayaknya. Sudahi. Oke, see See you you on another video.